Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Semoga segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita wujudkan dalam segala aktivitas kita menuju menggapai ridhonya Allah. Kita meningkatkan ketakwaan dan ketakaruban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hari yang akan datang. Semoga kita di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengenang dan mengingat Rasulullah dalam setiap harinya, membacakan salawat kepada Rasulullah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti langkah-langkah Nabi dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Semoga dengan demikian kitalah umat-umat yang akan mendapatkan pembelaan syafaat dari Nabi di hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, di mana tadi telah dibacakan bahwa materi khutbah yang akan kita sampaikan adalah menjadikan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi para generasi muda kita pada saat sekarang ini. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pribadi yang layak dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Bagi siapapun yang menghendaki kebahagiaan negeri akhirat, hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berkaitan dengan hal kepemudaan atau pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, di antara para sahabatnya ada yang diangkat sebagai panglima perang pada usia 18 tahun, Abi Waqqas. Ada Sa'id bin Abi Waqqas diangkat sebagai teman diskusinya Rasulullah SAW pada saat berusia 16 tahun. Dan ada Zaid bin Sabit yang diangkat sebagai sekretaris Rasulullah juga pada masa usia 18 tahun. Mereka adalah pemuda-pemuda yang dididik dan dibina langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka menjadi pemuda-pemuda yang berprestasi pada masa Nabi dan di hadapan para sahabat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembinaan pemuda kita pada generasi atau disebut dengan generasi Gen Z. Generasi Z pada saat sekarang ini, di mana anak-anak kita yang kelahiran kurang lebih kelahiran tahun 1997 sampai dengan 12 atau mungkin pada masa-masa tingkat remajanya pada saat sekarang ini,
Mereka tumbuh dengan seiring perkembangan dengan informasi dan teknologi. Mereka adalah anak-anak muda yang melek dengan teknologi. Mereka lebih hebat, lebih jago daripada kita dalam memainkan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget mereka. Ini adalah masa perkembangan di mana mereka tumbuh pada saat sekarang ini. Namun di balik itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di balik kelebihan dan kekurangan anak-anak kita yang tumbuh pada zaman Gen Z sekarang ini, kita dapat melihat di antaranya umpama bahwa anak-anak kita memiliki kelebihan satu, melek akan teknologi. Iya, tidak dapat dipungkiri. Mereka lebih hebat menggunakan segala aplikasi dibandingkan dengan kita. Yang kemudian dengan akibat perkembangan teknologi, mereka sangat inovatif dan kreatif dalam berkreasi apa yang hendak mereka ciptakan. Dan yang lebih baik lagi, bahwa anak-anak Gen Z kita pada saat sekarang ini peduli terhadap permasalahan sosial di lingkungan kita atau di lingkungan mereka di mana mereka berada. Hal ini kita dapat melihat bahwa dengan mudahnya tersebarkan informasi-informasi yang di sekeliling kita akan dapat memberikan manfaat yang baik. Namun di balik itu, ketika kemudahan-kemudahan dalam menerapkan aplikasi teknologi tidak dibimbing, tidak dibarengi dengan nilai-nilai pendidikan yang baik, maka sangat tidak menutup kemungkinan juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang besar terhadap diri mereka dan juga terhadap kita selaku keluarganya. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali mengingatkan firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, wahai orang tua yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala para generasi, di mana pada saat sekarang ini, ku anfusakum, mari kita sama menjaga diri kita, wa ahlikum, keluarga kita, anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan duniawi ini, terutama di akhirat kelak yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tampak bagi kita bahwa kelemahan anak-anak generasi Z atau Gen Z pada saat sekarang ini, kita dapat melihat mereka betapa kecanduan akan teknologi. Ya, mereka sangat kecanduan akan teknologi. Mereka dapat duduk berlama-lama, berjam-jam bermain dengan jet-jetnya, lupa dengan aktivitasnya, sehingga dapat menurunkan penalaran akademiknya. Anak-anak kita sekarang dimanjakan dengan permainan jet-jet. Lihatlah sekarang, di rumah mana yang tidak ada di dalamnya kita melihat anak-anak begitu asyik, begitu indah bermain dengan permainannya, game dan lain sebagainya, sosmed dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita waspadai. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita selaku orang tua yang diamanahkan oleh Allah anak-anak kita, perlu kiranya sesekali kita mengontrol, memantau apa saja yang mereka mainkan, apa saja yang ada di aplikasi mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dampak negatif daripada anak-anak Gen Z kita sekarang tanpa pembinaan adalah kepercayaan diri mereka yang rendah. Mereka juga dikatakan sebagai gen strawberry, tampak indah, tapi mereka memiliki mental yang rentan, mental yang rapuh, tanpa bimbingan agama, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka lupa akan manajemen waktunya. Sebagaimana dikatakan tadi, ketika mereka sudah duduk dan asik bermain dengan jet-jetnya, Masya Allah. Tapi bandingkan pada saat mereka sedang belajar, berapa lama mereka duduk bertahan untuk belajar? Pada saat mereka membaca Al-Quran, berapa lama mereka dapat duduk bertahan membaca Al-Quran? Bila dibandingkan dengan duduk bersama dengan handphone kecilnya, jet-jet yang mereka permainkan.
Masya Allah, Masya Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan anak-anak kita Gen Z pada saat sekarang ini, tanpa pembinaan agama yang baik dan benar, mereka rentan dan amat mudah sekali mengalami stres dan keemosional mereka begitu rapuh dan lemah. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam aspek pengajaran terhadap generasi muda kita pada saat sekarang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menanamkan akidah yang baik kepada anak-anak kita. Perkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Ajarkan makna dan kandungan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. La maksuda illallah. Tidak ada maksud selain daripada Allah. Wala ma'buda illallah. Tidak ada sembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali dalam dakwanya mengemban risalah di kota Mekah, menanamkan akidah yang pertama kali. Sebab manakala akidah generasi kita dan generasi kita kuat, insya Allah mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Sunnatullah pada saat sekarang ini, kita masih diberikan oleh usia yang panjang oleh Allah untuk melihat perkembangan yang ada. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menanamkan kepada pemuda-pemuda kala itu akhlak dan kesosialan, kepribadian di dalam bermasyarakat. Dia tanamkan bagaimana tata krama sopan santun terhadap orang yang lebih tua, beri salam kepada yang lebih tua, hormat kepada yang lebih muda. Bandingkan Pak dengan anak-anak kita sekarang, Masya Allah. Dengan kita selaku orang tuanya kurang hormat. Terhadap guru-gurunya juga kurang hormat. Ketika sedang pembelajaran berlangsung, anak-anak kita juga asik bermain gadget di dalam kelas. Ya, begitu mudahnya informasi mereka dapatkan. Belum lagi mereka kecanduan dengan satu aplikasi mudah untuk menemukan jawaban. Mereka menggunakan umpama chat GPT. Mereka tidak punya lagi kreativitas untuk berpikir bagaimana menemukan, bagaimana proses terhadap sesuatu. Ini melemahkan nalar berpikir anak-anak kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dengan demikian dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Abbasin qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas berkata, ketika aku berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala, Nabi bersabda, ya gulam, wahai pemuda. Begitu cinta dan kasihnya Rasulullah kepada generasi mudanya kala itu. Wa'allimuka bi kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu akan kalimat-kalimat. Ihfazillaha yahfazuka. Jaga Allah. Selalu dawamkan Allah di dalam dirimu. Yahfazuka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini yang pertama kali kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita. Selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengajarkan untuk berdoa dalam setiap aktivitasnya. Kalau mau makan, kalau mau tidur dan lain sebagainya. Jangan hanya ketika mereka meminta sesuatu, begitu mudahnya langsung kita memberikan. Sayang anak boleh, tapi dengan cara yang salah tentu amat sangat disayangkan. Lalu lanjutan hadis Rasulullah SAW bersabda, Ifadillah tajidhu tujahaka. Temui Allah, datangi Allah, meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mendatangimu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta kepada sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'asanta fasta'in billah. Dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, memintalah pertolongan kepada Allah. Ini adalah nilai-nilai akidah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, Masya Allah. Selalu mengingat Allah, selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan etika kepada kita selaku orang tuanya, mengajarkan adab dan etika kepada guru-gurunya, mengajarkan adab dan etika kepada lingkungannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita selalu panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dalam doa juga kita panjatkan, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, karuniailah anak-anak. Karena anak-anak ini yang menjadi penerus kita. Apa yang baik bagi anak kita, kita dapatkan kebaikannya. Apa yang tidak baik pada anak kita juga menjadi konsekuensi kita selaku orang tua. Semoga anak-anak kita tumbuh dan berkembang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyeduk dalam pandangan kita selaku orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku